Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Bersama lagi dengan saya, Muhammad Rosid, dosen pengantar ilmu politik. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku pemilih. Nah, materi ini adalah materi yang ke-8 dalam perkuliahan pengantar ilmu politik. Nah, sebelum saya membahas secara lebih detail tentang voting behavior atau perilaku pemilih, saya akan sampaikan dulu sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perilaku pemilih, keputusan politik konstituen atau masyarakat dalam kontestasi pilkada, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Nah, itu saya kira subcapaian pembelajaran mata kuliah pada materi voting behavior atau perilaku pemilih. Nah, kalau kita bicara voting behavior, perilaku pemilih, ya, paling tidak itu ada 3 model dalam perilaku pemilih. Kita bisa mengidentifikasinya. Kenapa seseorang itu memilih partai A, partai B, atau partai C? Kenapa nggak partai D misalnya? Kenapa seseorang itu memilih kandidat A, kandidat B? Nah, itu sebetulnya apa yang melatar belakangi atau faktor-faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi keputusan politik masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok, ya, seperti itu. Nah, ada 3 secara ringkas dulu saya akan paparkan. Yang pertama, kita lihat, kita identifikasi dari model sosiologis. Yang kedua, kita identifikasi dari model psikologis. Yang ketiga, kita identifikasi dari model pilihan rasional atau rational choice. Nah, model sosiologis itu pada intinya adalah seseorang dalam memutuskan keputusan politik, voting behavior, itu atas dasar kesamaan-kesamaan. Kesamaan apa itu? Kesamaan etnisitas. Ya, kalau satu etnis kemudian saya pilih, berarti dia menggunakan model sosiologis. Kesamaan keyakinan agama, memilih karena persamaan agama, persamaan karena Islam, karena Hindu, karena Kristen, dan lain sebagainya. Jadi jika Anda memilih calon pemimpin, baik itu dalam level pilkada, pemilihan wali kota, pilgub, sampai pilpres, atas dasar kesamaan keyakinan atau agama, maka masuk kategori pendekatan sosiologis. Kemudian kesamaan kedaerahan, satu komplek, itu kan sama tempat tinggal, ya. Nah, itu masuk kategori dalam pendekatan atau model sosiologis. Secara ringkas begitu, ya, model sosiologis. Yang kedua, model psikologis. Model psikologis itu bukan karena kesamaan, tetapi karena secara psikologis, secara perilaku, kita merujuk pada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, kalau kalian memilih partai itu gara-gara partai itu adalah pilihan orang tua Anda, nah berarti Anda masuk pada model psikologis. Kalau kalian pilih kandidat karena kandidat itu adalah pilihan pacar Anda, itu juga termasuk model psikologis. Termasuk
Kalian memilih calon pemimpin atau partai itu dipengaruhi atau merujuk pada seorang tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, selebriti yang lagi ngetop, selebgram, itu semuanya masuk dalam pendekatan psikologis. Secara ringkasnya begitu. Jadi pendekatan sosiologis atau model sosiologis dengan pendekatan psikologis ya, sosiologis dan psikologis itu sebetulnya beda tetapi mirip ya. Sama-sama menggunakan bukan logika. Sama-sama melibatkan emosional. Ya, kalau logika nanti selanjutnya. Yang ketiga, ini agak berbeda. Kalau seseorang itu memilih calon pemimpin, memilih partai politik atas dasar visi misi, program kerja, kemudian karena pertumbuhan ekonomi, ya, karena kemajuan suatu bangsa misalnya. Jadi sesuatu yang bisa diukur secara rasional, secara survei. Itu berarti dia menggunakan model pilihan rasional atau rational choice. Pemilih model pilihan rasional itu namanya rational voters, pemilih rasional. Jadi kalau model sosiologis dan model psikologis tadi melibatkan emosional. Makanya kita bisa memasukkan dalam kategori irrational voters. Ya, pemilih irasional. Boleh nggak? Ya boleh. Siapa yang melarang? Karena semua manusia di Indonesia ya, itu punya hak politik. Dengan catatan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang pemilu. Mau menggunakan pendekatan atas dasar agama, atas dasar etnis, atas dasar karena lingkungan sekitar, pendekatan psikologis, itu saya pikir sah-sah saja. Tapi itu semua memang tidak ada korelasinya dengan bagaimana seorang pemimpin itu bisa melakukan transformasi sosial, perubahan sosial, ya, perbaikan-perbaikan ekonomi, perbaikan-perbaikan tata kenegaraan dan sebagainya. Kalau model pilihan rasional karena memang pijakannya itu adalah rekam jejak, pijakannya adalah pertumbuhan ekonomi, program kerja dan sebagainya, tentu ini ada linearitas antara variabel-variabel yang dijadikan pedoman oleh konstituen atau masyarakat dengan apa yang kemudian akan dilakukan oleh seorang pemimpin. Seperti itu ya, ini secara ringkas ya. Nah, saya ulangi lagi dari pendekatan model sosiologis ya. Nah, ini yang pertama. Model sosiologis ini berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 1950-an. Ini sudah cukup lama. Saya membayangkan di Indonesia tahun 1950-an itu masa-masa Bung Karno, di situ terjadi perang ideologi ya, partai-partai di Indonesia ya. Ada PNI, ada Partai Masyumi, Partai NU. Banyak sekali partai, PKI ya. Ada perang ideologi dan memang Bung Karno kan orangnya mengakomodir seluruh ideologi ya, tidak seperti Orde Baru. Orde Baru itu anti PKI. Nah, tapi bukan itu masalahnya, kita kembali ke sini. Ini cukup lama ya. Kemudian pendekatan ini dari mazhab Kolombia. Jadi dikenal dengan mazhab Kolombia ya, pendekatan sosiologis. Kalau pendekatan psikologis tadi nanti mazhab Michigan ya, Michigan. Nah, pendekatan sosiologis itu dibangun dengan asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis. Misalnya kelas sosial, agama, kelompok etnik, atau kedaerahan, atau bahasa. Nah, ini model sosiologis. Nah, kemudian dalam pandangan model sosiologis, seseorang berpartisipasi dalam pemilu karena kesadaran tentang arti penting pemilu,
bagi kepentingan dirinya dan masyarakat banyak. Ya memang sudah punya kesadaran bahwa pemilu itu penting. Orang-orang yang masuk dalam gerbong sosiologis ini, jadi hasil pemilu itu adalah yang akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan semua warga negara termasuk dirinya. Nah, selanjutnya ya, ini langsung sejumlah faktor pertimbangan dalam pendekatan sosiologis. Yang pertama adalah platform partai politik. Partai politik itu kan beda-beda platform ya. Tentu kalian kalau diminta bandingkan PDI Perjuangan dengan PKS dalam konteks Indonesia tentu berbeda. Ya, platform. Pemilih PKS punya karakteristiknya masing-masing. Pemilih PDI Perjuangan punya karakteristiknya masing-masing. Ya. Ini platform partai. Karena apa? Platform partai. Yang kedua, polarisasi ideologi. Ya, ideologi. Setiap partai tentu memiliki ideologi. Meskipun dalam konteks Indonesia sekarang, politik Indonesia sekarang, kalau kita bicara ideologi ya tentu tidak seperti zaman Bung Karno ya. Ideologi itu kan benar-benar luar biasa ya, menjadi landasan partai politik untuk berjuang. Kalau saat ini meskipun terjadi perbedaan ideologi, tapi rata-rata antara partai satu dengan partai berikutnya, misalnya Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, itu ideologinya nggak beda, mungkin sama begitu. Jadi nggak seperti dulu antara PKI dengan PNI jelas ideologinya, komunisme dengan nasionalisme, Masumi dengan Islamisme. Wah itu makanya kemudian rame waktu itu ya. Kalau sekarang ya ideologinya bagaimana, ideologi kepentingan politik, bagaimana bisa menguasai. Makanya tidak heran dalam konteks perpolitikan Indonesia sekarang, partai-partai yang menjalin koalisi menjelang untuk pemenangan strategis maupun taktis, itu partai-partai yang sebetulnya ideologinya berbeda, tetapi bisa. Nah ini ajaib juga. Nah semestinya bangunan koalisi itu platform partai sama, ideologi partai sama, tapi untuk Indonesia tidak. Nah, yang ketiga, sentimen agama. Tadi sentimen agama saya contohkan tahun 2017, 16, 17 itu gerakan 212 itu sangat mempengaruhi kemenangan Anies ya. Karena ini faktor sosiologis ini, sentimen agama. Ya tentu saya nggak akan jelaskan secara detail ya. Yang selanjutnya adalah sentimen ras, etnis. Jangan-jangan kenapa Presiden Republik Indonesia itu orang Jawa? Jangan-jangan memang perilaku politik masyarakat Indonesia ini dalam kelompok faktor sosiologis ini. Karena dari sejak Bung Karno kemudian sampai Jokowi, itu mayoritas adalah orang Jawa. Jadi sentimen ras, sentimen etnis, tapi itu perlu penelitian lebih detail ya, lebih dalam ya tentang itu. Selanjutnya adalah sentimen kedaerahan. Ya, daerah sama-sama orang Depok misalnya, kemudian memilih sama-sama orang Jakarta, sama-sama orang Jogja dan sebagainya. Kenapa kamu milih kandidat dia misalnya? Sama dia satu kampung dari Jogja misalnya. Nah itu berarti sentimen kedaerahan. Nah masuk dalam kategori faktor sosiologis. Nah selanjutnya yang kedua saya menjelaskan model psikologis ya. Nah, pendekatan psikologis atau model psikologis sering disebut dengan mazhab Michigan, ya. The Michigan Survey Research Center, ya. Lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik secara psikologis. Ya, secara psikologis orang itu memilih partai, memilih kandidat itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, model ini berpandangan seseorang harus tertarik dan punya ikatan psikologis dengan partai atau calon tertentu. Kalau ikatan partai berarti ya partai ID ya, atau calon tertentu mungkin ada hubungan keorganisasian bisa, ada hubungan persaudaraan bisa ya. Nah, kemudian menurut model ini seorang warga berpartisipasi dalam pemilu bukan karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi
atau karena jaringan sosial, tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu, punya identitas partai, punya informasi yang cukup memadai untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat memperbaiki keadaan. Ya, ini ya. Kemudian ini sejumlah faktor tertentu. Ya, yang pertama, informasi politik atau pengetahuan politik. Jadi pengetahuan politik atau informasi politik itu penting sekali dirujuk oleh masyarakat untuk menentukan keputusan politik ya. Tapi tentu saja bahwa informasi itu bisa sepotong-sepotong, bisa penuh ya, seperti jendela kalau kita buka sedikit tentu kita akan melihatnya sangat terbatas ya view di luar sana. Sementara jendela kita buka lebar, kita akan melihat seluruh kebun, seluruh bunga, seluruh ada binatang dan sebagainya, kita lihat semua. Begitu juga dengan informasi politik. Jika kalian hanya tahu tentang partai tertentu, tahu tentang kandidat tertentu, tidak tahu kandidat lain, tidak tahu partai lain, Anda punya kecenderungan akan memilih partai atau kandidat yang Anda ketahui. Nah, makanya pengetahuan politik, informasi politik itu masuk dalam kategori psikologis, begitu. Yang kedua, political interest, ketertarikan politik. Merasa tertarik atau tidak tertarik dengan partai, dengan kandidat ya. Ini juga menjadi titik pijak dalam pendekatan psikologis. Yang ketiga, internal evaluasi, merasa ada kegunaannya. Ya, tadi ya, ada kegunaannya, suaranya juga akan mempengaruhi situasi dan kondisi dan sebagainya. Karena tentu orang yang melakukan pencoblosan atau berpartisipasi di TPS ya, tentu dia punya ekspektasi ya, punya harapan, punya hope, punya harapan ya, punya dream, punya mimpi, seperti itu. Yang keempat, ini yang saya pikir paling berpengaruh dalam pendekatan ini adalah partai ID ya, partnership. Jadi ada identitas partai. Tapi di Indonesia sebetulnya partai ID itu tidak banyak ya, hasil penelitian dari Saiful Mujani tidak banyak ya. Artinya ketika Anda ditanya sebetulnya Anda itu punya kedekatan dengan partai mana sih? Biasanya dia tidak menjawab atau tidak tahu. Ya ada yang menjawab, mereka-mereka yang mungkin bagian dari partai politik tertentu dan merasa dekat dengan partai politik tertentu. Tapi itu kecil sekali. Tapi ini sebetulnya ketika Anda memiliki kedekatan partai, kedekatan pada suatu partai politik tertentu, maka Anda akan punya potensi menggunakan faktor psikologis. Ya, begitu. Nah, yang terakhir adalah model pilihan rasional. Nah, model pilihan rasional ini tokohnya adalah Anthony Down. Ya, ia melihat nilai demokrasi, ya, meyakini bahwa kewajiban warga negara meskipun tidak mendapatkan insentif personal. Artinya pendekatan rasional ini adalah pendekatan yang memang mengedepankan logika, mengedepankan rasionalitas ya. Makanya faktor-faktor pilihan rasional itu ada beberapa di sini ya. Yang pertama, alasannya yang menjadi titik pijak pada pendekatan ini, pertama sosiotropik. Apa itu sosiotropik? Evaluasi umum seseorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional. Jadi ekonomi nasional itu secara dievaluasi, dinilai itu baik atau buruk. Kalau baik kemudian jadikan titik pijak untuk menentukan pilihan politiknya. Kalau buruk juga menjadikan titik pijak untuk menentukan pilihan politiknya. Seperti itu. Jadi pertama sosiotropik. Yang kedua adalah egosentrik. Apa itu egosentrik? Egosentrik itu evaluasi atas kondisi ekonomi dirinya. Jadi kalau Anda di zaman Jokowi misalnya sekarang ekonominya lebih baik, lebih mapan, lebih kaya mungkin. Kemudian Anda pilih Jokowi lagi pada periode kedua kemarin, berarti masuk ke pendekatan rasional. Atau sebaliknya, Anda merasa zaman Jokowi susah, payah, semuanya mahal. Kemudian Anda memilih calon yang lain.
itu juga egosentrik begitu. Jadi egosentrik itu kita mengevaluasi kondisi kita seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, retrospektif ya. Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Sebelum zaman SBY dengan zaman Jokowi itu lebih asik mana? Lebih enak mana? Itu retrospektif. Jadi ada perbandingan-perbandingan ya. Kemudian prospektif itu cara partai atau calon memberi perbaikan ke depan. Ya apa itu? Ya mungkin program kerja, visi misi, kemudian para kandidatnya, rekam jejak dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa diukur. Makanya tadi saya katakan pendekatan rasional choice. Pemilihnya namanya pemilih rasional, itu mereka variabel-variabel yang digunakan itu bisa diukur ya. Tetapi tentu selain kita menggunakan beberapa pendekatan ini, dan kalian bisa identifikasi dari perilaku pemilih masyarakat ya, apakah masuk ke pendekatan sosiologis, psikologis, atau rasional voter, rational choice. Tetapi tidak cukup itu, kita harus menjadi pemilih yang kritis, critical voters ya. Pemilih kritis tidak mudah percaya karena dia memiliki political literasi yang kuat, yang kokoh, sehingga sebelum memilih dia melakukan investigasi, tracking data ya dari beberapa kandidat atau partai politik, rekam jejaknya terutama. Saya pikir demikian video pembelajaran pada kali hari ini. Ini daftar pustakanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya pikir demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.